Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun, para sedulur. Jadi beberapa waktu belakangan ini dunia heboh ya teman-teman, karena saat ini pemerintahan resmi daripada Syria, yaitu pemerintahannya Presiden Bashar al-Assad ini saat ini sudah ditumbangkan oleh kelompok yang pemberontak atau rebel yang menamakan dirinya Hayat Tahrir Asyam. Nah, ini teman-teman sempat menggegerkan ya. Bayangkan gimana kemudian suatu kekuatan besar ya, maksudnya angkatan bersenjata dari sebuah negara yang resmi, kemudian hanya dalam waktu kurang daripada 1 bulan dengan serangan kilat bisa dikalahkan oleh kelompok rebel ataupun pemberontak. Disebut kemudian sebagai Hayat Tahrir Asyam atau HTA. Dan teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman juga heran gitu kan, karena memang rezim Bashar al-Assad ini memang udah hampir sekitar 50 tahun berkuasa di Syria ya. Pasca ketika tahun 1963 terjadi kudeta di Syria di Partai Ba'ath, kemudian ayahnya si Bashar al-Assad yaitu Hafid al-Assad, seorang perwira tinggi di Angkatan Udara Syria, kemudian juga masuk di Partai Ba'ath dan masuk di pemerintahan saat itu pasca kudeta di tahun 1966. Nah, ini si ayahnya Bashar al-Assad ini, Hafid al-Assad, kemudian menjadi Menteri Pertahanan di Syria ya waktu itu, dan kemudian di tahun 71 dia kemudian terpilih kemudian menjadi presiden Syria tahun 71 si Hafid al-Assad. Kemudian terus menerus ya, beberapa generasi dia kemudian berkuasa di Syria gitu kan, dan mengkultuskan dirinya dan dinastinya berkuasa di Syria sampai kemudian tahun 2000 ya teman-teman. Tahun 2000 kemudian putranya diangkat menjadi presiden selanjutnya penggantinya di Syria, yaitu Bashar al-Assad. Nah, kita bisa lihat kemudian bahayanya ini ya kalau kemudian politik dinasti ya, sampai kemudian hampir 50 tahun kemudian di Syria itu dikuasai oleh politik dinasti ya, dari keluarga Hafid al-Assad dan kemudian berlanjut di keluarga Bashar al-Assad. Nah teman-teman, terlepas dari itu, kelompok HTA ini mungkin sebagian dari teman-teman nggak banyak yang tahu ya teman-teman. Jadi kelompok Hayat Tahrir al-Assad ini didirikan oleh seorang yang bernama Ali Hussein Asyara ya, Ali Hussein Asyara, atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Muhammad Ali al-Jaulani, Abu al-Jaulani. Nah teman-teman, kalau kita pengen tahu sedikit siapa sih gitu Muhammad Abu al-Jaulani ini, jadi Muhammad Abu al-Jaulani ini moyangnya adalah keluarga yang hidup di dataran tinggi Golan ya, yang pasca kemudian dataran tinggi Golan itu kemudian direbut Israel pada tahun 1967, keluarganya kemudian migrasi ya, melarikan diri dari dataran tinggi Golan, kemudian tinggal di Damaskus teman-teman. Setelah tinggal di Damaskus, keluarga daripada Muhammad Abu al-Jaulani ini, ayahnya kemudian migrasi ke Arab Saudi ya. Kemudian dia di Arab Saudi ini, ayahnya ini seorang insinyur ahli perminyakan yang kemudian bekerja di pemerintah Arab Saudi ya, di perminyakan di Arab Saudi. Dan kemudian Ali Hussein Asyara atau Muhammad Abu Jaulani ini kemudian lahir di Saudi Arabia, tepatnya di Riyadh tahun 1982 teman-teman. Nah kemudian di tahun 1989 keluarganya kemudian pulang lagi dan tinggal di Damaskus. Gak banyak cerita kemudian tentang kisah hidupnya Muhammad Abu al-Jaulani ini, tapi yang jelas kemudian dia di tahun 2003 pasca invasi Amerika Serikat ke Irak ya teman-teman, dia tergabung dalam kelompok Al-Qaeda yang ada di Irak ya, sampai kemudian di tahun 2006 si Muhammad Abu al-Jaulani ini kemudian ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dan kemudian sempat ditahan selama 6 tahun teman-teman. Nah kemudian setelah dia bebas sekitar tahun 2011 ya, Muhammad Abu al-Jaulani ini kemudian mendirikan cabang ya daripada Al-Qaeda. Dulu kalau di Irak kan dia bergabung dengan Al-Qaeda, pasca kemudian ditahan oleh tentara Amerika Serikat, pasca bebas kemudian dia bergabung lagi di Al-Qaeda dan kemudian membentuk cabang Al-Qaeda di Syria yang kemudian
disebut sebagai organisasi Jabhat al-Nusra. Nah, ini Jabhat al-Nusra ini pembentukannya juga sebagai cabang Al-Qaeda di Syria, dan kemudian di situ juga dulu pembentukannya juga dibidangi oleh si Abu Bakar al-Baghdadi, ya, tokoh yang kemudian membentuk ISIS di kemudian hari. Nah, di tahun 2011 ini kemudian Jabhat al-Nusra ini kemudian bergabung dengan kelompok oposisi yang kemudian lagi berperang ya dengan pemerintah resmi pemerintah resminya Bashar al-Assad ya, tahun 2011, yang dinamakan sebagai kelompok Front Free Syria atau pembebasan Syria, yang sebetulnya kalau ideologinya juga berbeda ya, karena kalau kelompok perlawanan yang disebut oposisi dari Syria yang Front Pembebasan Syria atau Free Syria ini lebih ke gerakan revolusi ya ideologinya. Nah, kalau kemudian Jabhat al-Nusra ini dia lebih ini teman-teman ideologi agama ya gitu kan, kelompok jihadis ini kemudian kan. Dan kemudian mereka ini kan memang kemudian tinggalnya di daerah Idlib ya, markas mereka. Seperti yang kita tahu, memang kemudian di tahun 2011 juga ketika terjadi Arab Spring, revolusi di negara-negara Arab kan, memang kemudian di Syria juga terjadi clash ya antara demonstran, para oposisi yang kemudian berseteru dengan partai yang berkuasa, yaitu Partai Ba'ath di bawah pimpinannya Bashar al-Assad, sehingga kemudian Bashar al-Assad waktu itu menyuruh angkatan bersenjatanya untuk represif pada para demonstran. Akhirnya terjadi perang saudara. Kelompok oposisi kemudian membentuk pasukan yang mereka sebut sebagai kelompok Free Syria, yang memang dibantu atau didanai oleh Amerika Serikat sepertinya, yang kemudian memang terjadi perang saudara ya, yang di tahun 2011 kemudian Jabhat al-Nusra, bentukannya sayap Al-Qaeda yang kemudian ada di Syria, yang dibentuk oleh Abu Muhammad al-Jawlani ini kemudian bergabung ya di Front Free Syria, kelompok yang memang kemudian bermarkas di Idlib ya teman-teman. Di tahun 2013 kemudian Al-Qaeda yang ada di Syria ini di bawah pimpinannya si Abu Bakar al-Baghdadi kemudian memisahkan diri dia kan, menjadi kelompok yang namanya ISIS. Dia memisahkan diri Al-Qaeda dan kemudian kan ideologinya sendiri kan. Nah, di saat itu kemudian si Abu Muhammad al-Jawlani ini nggak berseberangan ya pilihannya dengan si Abu Bakar al-Baghdadi, pendiri ISIS. Dia tetap setia sama Al-Qaeda, tapi kemudian dia di tahun 2016 dia kemudian memisahkan diri dari Al-Qaeda ya. Dia memutuskan hubungan dari Al-Qaeda dan membentuk kelompoknya sendiri. Dia membubarkan Jabhat al-Nusra, kemudian dia membentuk kelompoknya sendiri yang disebut kemudian Hayat Tahrir Asyam. Artinya ya, kalau Hayat ini artinya kehidupan, Tahrir itu pembebasan, Syria gitu kan, artinya pembebasan kehidupan di Syria teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Yang kemudian kelompok itu bergabung dengan kelompok pembebasan Syria yang sebetulnya ideologinya berbeda, karena di tahun 2014 sebelumnya memang kemudian kan si Abu Muhammad al-Jawlani ketika diwawancarai oleh kemudian Al Jazeera ya, keinginannya kemudian kalau dia menguasai Syria harus kemudian berdasarkan interpretasi kelompoknya. Jadi kelompok memang berdasarkan konsep agama Islam ininya ya, negaranya gitu kan dijalankan. Artinya memang ini kelompoknya ini memang kemudian memang afiliasi ideologinya adalah ideologi agama yang sebetulnya juga beda sama kelompok Free Syria sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian memang dikala itu memang sedang terjadi perang saudara kan, dimana memang ada beberapa front di situ di Syria waktu itu. Pemerintahan yang berkuasa waktu itu di bawah Partai Ba'ath yang memang di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Kemudian di timur ada kelompok suku Kurdistan yang dibantu Amerika. Di situ Amerika kan bercokol di wilayahnya suku Kurdistan yang memang juga beda ya mereka. Kemudian juga di sisi lain ada ISIS di bawah kepemimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi yang markasnya juga di Irak, tapi kan memang sebagian di Syria. Dan kemudian ada kelompok Free Syria yang sepertinya juga dapat sokongan dari Turki teman-teman. Nah, ini memang repot ya, memang kemudian kan memang sempat tertekan ini kelompoknya pasukan Presiden Bashar al-Assad ini, tapi kemudian Bashar al-Assad kemudian tanpa persetujuan PBB dia langsung minta bantuan ke
Vladimir Putin datang ke Rusia juga minta bantuan ke Iran. Nah, Iran karena memang sekutunya Hafid al-Assad ya, dari sekitar perang Iran tuh Hafid al-Assad berpihak ke Iran ya teman-teman. Dan kemudian memang Rusia dan Iran, kemudian Rusia menurunkan langsung pasukannya, baik angkatan laut, pasukan khususnya serta angkatan udaranya waktu itu kemudian untuk turun perang di Syria ya teman-teman. Akhirnya memang kemudian ISIS kemudian bisa dibasmi oleh kelompok kemudian ya pemerintah Syria yang dibantu Iran dan Uni Soviet dan Rusia, dan juga oleh kaum orang-orang Kurdi yang dibacking oleh Amerika Serikat. Nah, yang jelas kemudian memang beberapa bulan belakangan ini ketika kemudian Rusia berperang melawan Ukraina agak kendor ya, memang kekuatan Rusia yang kemudian menyokong kekuatannya Bashar al-Assad di Syria sendiri. Begitupun juga Iran yang saat ini juga sibuk untuk membantu proksi-proksinya yang memang sedang konflik dengan mereka. Dan memang Iran sendiri seperti yang kita tahu belakangan ini sibuk untuk membantu proksi-proksinya yang memang kemudian sedang berkonflik dengan Israel. Bahkan Iran sendiri pun secara langsung berkonflik dengan Israel ya teman-teman. Yang mana Iran memang kemudian harus bahu-membahu membantu milisi Syiah, yaitu milisi Houthi yang ada di Yaman, dan juga kemudian milisi-milisi Syiah yang ada di Irak dan di Lebanon ya, Hizbullah yang di Lebanon, dan juga Hamas teman-teman. Nah, tampaknya memang kemudian momentum ini ketika Rusia juga sibuk dengan urusannya sendiri di Ukraina gitu kan, dan kemudian Iran juga sibuk dengan urusannya ketika berhadapan dengan Israel, kayaknya milisi kelompok dari Free Syria ini tentunya yang memang kemudian dimotori salah satu kelompoknya Hayat Tahrir Asyam ini kemudian mengambil inisiatif ya, sepertinya dengan bantuannya Turki baik pendanaan juga dan militer ya, kemudian bergerak cepat kan, memang kemudian bergerak cepat melakukan serangan besar-besaran dan serangan kilat, dan hanya dalam waktu beberapa minggu mereka kemudian bisa merebut kota Aleppo. Nggak lama kemudian kota Hama jatuh, terakhir kota Qom, dan kemarin kota Damaskus pun jatuh gitu kan. Dan kemudian Presiden Bashar al-Assad pun dikabarkan sudah melarikan diri ya dengan pesawat kepresidenan, dan kemungkinan kemungkinan besar dia ada di Rusia atau di Iran ya, karena memang ini mereka dua negara ini kan sekutu dekatnya. Yang jelas kemudian angkatan bersenjata Rusia yang ada di Syria, baik angkatan udara, kemudian pasukan khusus serta angkatan lautnya kemudian menarik diri dari Syria gitu kan. Begitupun juga beberapa petinggi militer Iran yang memang kemudian bercokol di Syria juga menarik diri di situ kan. Nah, tentunya kemudian kan ini ada milisi-milisi Syiah juga yang ada di Irak, sepertinya juga saat ini juga sedang bersiap-siap kemudian untuk kemudian masuk ke Syria. Yang jelas kemudian angkatan bersenjata Syria ini melarikan dirinya semua ke Irak yang kemudian saat ini kemudian ditampung oleh milisi-milisi Syiah yang memang sudah siap di perbatasan Irak ya teman-teman. Yang jelas ini merupakan pukulan berat buat Rusia gitu kan, begitu juga Iran, dan juga tentunya kelompok perlawanan Hizbullah yang lagi bersengketa dengan Israel, karena memang kemudian transit bantuan militer dari Iran ini kan memang nggak bisa langsung ke Lebanon kan, masuknya lewat Syria dulu gitu kan, lewat perbatasan gitu kan, baik senjata-senjata kayak semacam drone, kemudian rudal segala macam, memang persenjataan berat, amunisi. Ini pukulan berat ya tentunya buat para pejuang Hizbullah, milisi Syiah Hizbullah yang ada di Lebanon. Dan tentunya ini juga menggambarkan bahwasanya kekuatan militer Iran ini turun drastis ya, ketika kemudian dia bersama Rusia kemudian nggak kuat untuk menahan gempuran daripada Hayat Tahrir Asyam ya. Yang jelas Hayat Tahrir Asyam juga pastinya mendapatkan sokongan bantuan maksudnya juga informasi teknologi pastinya oleh Turki ya teman-teman ini kan. Dan memang pergerakannya cepat, ini nggak dari tanggal 27 November ini kemarin masuk tanggal 9 Desember udah dia masuk Damaskus sudah sekarang mutlak dikuasai oleh Hayat Tahrir Asyam, yang walaupun ini kayaknya memang kalau cerita tentang damainya mungkin masih panjang gitu kan, karena di kelompok Free Syria sendiri ini kan ideologinya berbeda-beda teman-teman. Yang Hayat Tahrir Asyam yang saat ini kemudian mengambil inisiatif menyerang sendiri pemerintahan Syria ini, ideologinya kan ideologi agama dan garis keras. Mereka di tahun 2014 kan udah jelas kemudian ketika Abu Muhammad Jaulani ini kemudian mengungkapkan ke wartawan Al Jazeera kalau dia nanti mimpin Syria
dia kemudian akan menjalankan interpretasi konsep agama Islam di Syria ya teman-teman, hukum Islam gitu kan di situ. Sedangkan kelompok Free Syria sendiri kan ideologinya lain, ideologi mereka adalah ideologi revolusi ya, lebih liberal gitu kan. Yang jelas di timur juga masih ada kekuatan lain, yaitu kelompok suku Kurdi yang di situ juga ada tentara Amerika. Dan di seberang mereka di perbatasan dengan Irak ada milisi Syiah di Irak yang saat ini juga memang mereka kemudian udah menyusun kekuatan, dan mereka juga saat ini juga bergabung dengan kekuatan militer angkatan bersenjata Syria yang melarikan diri ke Irak gitu kan. Artinya ini konflik di Timur Tengah tambah runyam ya teman-teman. Yang jelas pukulan buat Lebanon ya, milisi Hizbullah, pastinya suplai persenjataan dari Iran sekarang sudah terputus gitu kan. Karena suplainya kan selama ini via lewat Syria, kemudian lewat perbatasan masuk ke Lebanon. Artinya sepertinya tekanan ke Israel dia agak kendor nih. Ini kan kemarin memang amunisi yang masuk tuh diperkirakan ya memang masuknya dari Syria, bantuan Iran. Artinya memang di sini juga menunjukkan kekuatan Rusia dan kekuatan Iran pun ternyata bisa kalah ya dengan pasukan rebel Hayat Tahrir Asyam. Artinya ini memang kekuatan yang memang patut diperhitungkan di Timur Tengah saat ini. Kalau kemarin kemudian di Asia Tengah yaitu Afghanistan bisa mengalahkan tentara Amerika dan sekutunya, kemudian Taliban berkuasa saat ini juga sama gitu kan. Rebel ini kemudian saat ini juga yang dulu bahkan sempat kan masuk ke kelompok kayak Al-Qaeda ini ya, organisasi garis keras ya, walaupun saat ini udah misahkan diri, cuman ideologinya kan mirip-mirip gitu kan. Saat ini memang kemudian sepertinya mereka juga akan memegang tampuk pemerintahan di Syria. Artinya saat ini memang kemudian ada dua rebel yang kemudian jadi pemerintahan sah saat ini ya. Satu di Afghanistan yaitu Taliban, dan satu lagi saat ini di Syria ya, kelompok Hayat Tahrir Asyam, yang ini memang alirannya aliran Sunni teman-teman. Artinya kalau berkaitan dengan ini, kondisi dunia saat ini sebenarnya lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Sementara Israel di Gaza lagi konflik dengan Hamas, kemudian juga dengan Lebanon, kok milisi Hizbullah di Lebanon, kemudian Rusia di Eropa lagi konflik dengan Ukraina yang di belakangnya dibantu NATO sama Amerika Serikat gitu kan. Kemudian di Syria kayaknya konfliknya juga akan panjang karena memang kemudian milisi Syiah di Irak itu banyak banget gitu kan, dan mereka nggak terima ini ketika sekutu mereka dikalahkan oleh milisi Sunni yang saat ini memang di belakangnya ada bantuan daripada Turki. Turki sendiri ini kan anggota NATO gitu kan. Makanya ketika Turki masuk ke wilayah Suriah dan nyaplok wilayahnya hampir 20 meter dari 20 km atau 30 km perbatasan, juga Tayyip Erdogan ini kan kemudian PBB juga repot karena ketika mau sanksi Turki anggota NATO ini gitu kan. Artinya memang repot ya ini kan, karena punya backing semua, punya bohir yang kuat semua ini. Hayat Tahrir Asyam kemungkinan sama Free Syria ini memang kuat pendanaannya dari Turki gitu kan. Terus kemudian yang milisi Syiah juga masih kuat yang ada di Irak, danaannya dari Iran gitu kan. Hezbollah juga ada kemungkinan kalau mereka damai sama yang Israel, kemungkinan dia juga kan kemudian nggak akan tinggal diam ya. Pasti kemudian juga akan kemudian membantu milisi Syiah yang ada kemudian di Syria saat ini. Artinya memang konfliknya masih panjang. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam seduluran buat semua.